Terima kasih Mas Bondan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Terima kasih telah memberi kesempatan saya duduk di sini ketika 25 tahun lalu saya masih mengenal Bondan, Mas Arif gitu ya, dan teman-teman di angkatan tahun 90-an. Dan memang 90 saya izin refleksi dulu. Tahun 90-an itu saya baru datang ke SMA 8. Kemudian saya melihat bahkan ada paradigma di masyarakat SMA 8 itu sekolah yang tidak pernah libur. Hari Ahad aja penuh, bahkan lebih penuh dari hari biasa. Karena memang hari Ahad itu ada sampai 3 shift sampai malam itu. Saya terheran-heran, betul juga ya. Karena hari Ahad itu tidak hanya anak SMA 8 ternyata. Tapi jujur saya melihat ada sebuah kecemasan yang luar biasa di kalangan anak-anak saya bahwa mereka takut, ada kecemasan aja, kecemasan tentang masa depan. Kecemasan dunia, maaf ya, takut nggak masuk FK, takut nggak masuk ITB, takut nggak ke NTU dan seterusnya, sehingga tidak hanya hari Ahad itu mereka semua bimbel diambil biasanya, gitu, karena cemas dan wajar. Dan Allah berikan itu, Allah itu tidak akan menyia-nyiakan ikhtiar. Allah berikan itu, karena saya tahu kelas saya ini termasuk yang bicara tadi, yang tadi jadi ketua panitia, paling banyak masuk FK. 14 apa 16 saya lupa. Tapi di angkatan 19 itu paling banyak. 60 apa berapa totalnya saya nggak tahu. Artinya kecemasan itu sudah terjawab. Nah sekarang paradigma itu tetap menyala bahwa SMA 8 hari Ahad pun nggak libur. Tapi kali ini bukan bimbel, mohon maaf. Tapi hari ini di sini, di tempat yang paling Allah muliakan. Di sini, di masjid ini. Saya bangga jujur ya. Karena hari ini sekarang kecemasannya bergeser. Bukan tentang dunia, tapi kita hari ini cemas tentang nasib kita di akhirat. Selamat nggak sih kita di akhirat? Kan gitu. Dah, ini ikhtiar kita datang ke ke tempat yang mulia ini adalah salah satu membuat hati kita menjadi tenang dalam kecemasan itu. Saya bangga jujur bahwa alumni SMA 8 sesungguhnya yang oleh Nabi dikatakan orang cerdas itu orang yang orientasinya akhirat. Itu definisi Rasulullah, bukan definisi umum ya. Jadi hari ini saya dikelilingi orang-orang yang cerdasnya luar biasa. Cerdas intelektual, cerdas spiritual. Karena goal kita hari ini adalah sebenarnya kita mau apapun temanya, kita ngomong akhirat kok, nasib kita di akhirat. Kita sedang mempersiapkan diri, nasib kita di akhirat. Ya, teman-teman izin saya menyapa teman-teman. Semua yang hadir di sini adalah para pelopor uhwah. Karena tujuan tersirat kita, apapun temanya, tujuan tersirat kita ini ingin keluarga besar SMA 8 yang terikat oleh IAS, ingin sekali terikat oleh tali bernama uhwah. Ya monggo lah, kalau di sini mungkin kita ngomong uhwah Islamiyah. Ya, kalau mungkin di level lebih umum, uhwah SMA 8-iyah mungkin ya. Kan begitu ya. Uhwah insaniyah itu sebagai manusia aja kita kan beruhwah. Bagaimana saudara-saudara kita di Amerika hari ini geram gitu melihat kondisi Palestina gitu kan, uhwah insaniyah kan. Kan begitu sebetulnya. Nah, sehingga ini tema yang amazing sebetulnya. Saya sempat mau nolak, jangan bahas ini dong. Ini terlalu apa ya, amazing banget gitu ya. Tapi udahlah. Makanya saya mohon izin mungkin di metodologi ini
Saya tidak langsung berangkat dari sebuah definisi lalu diurai. Mohon maaf, masih terlalu singkat untuk ngomong tentang itu. Kalau hanya 1 jam ngomong ukhuwah. Rasulullah itu berbicara ukhuwah butuh waktu 13 tahun. Butuh waktu 13 tahun teori dan praktek. Ya. Nah, teman-teman, para pelopor ukhuwah SMA 8 Jakarta, oleh sebab itu kekhawatiran kita di saat itu di tahun 2000-an, kita punya cita-cita, jujur ya, saya Pak Bambang, ketua komite yang paling lama di SMA 8 ini, saya kenalkan, ya, cukup lama. Kemudian Pak Giarto almarhum punya cita-cita bagaimana agar anak-anak itu sering sujud gitu ya, tidak hanya cemas dunia, harus cemas akhirat. Kita buat masjid ini lebih megah dari sekolahnya. Sedikit saya refleksi. Ya, dulu dari 99 kan belum begini. Ini tahun 2002, 2000-an ini, 2024. Bagaimana masjid ini kita buat sedemikian rupa nyaman yang jauh lebih nyaman dari sekolahnya. Nah, upayalah kita sampai suatu titik seperti ini, ya, dan insya Allah ini terbukti insya Allah. Agar apa? Agar ingin anak SMA 8 yang cerdas itu setiap hari menyampaikan proposal hidupnya di tempat ini. Dalam sujudnya, dalam sholat duhanya, dalam sholat berjamaahnya. Jadi tidak hanya proposal dunia, proposal akhirat itu lewat zikir kita, lewat doa kita di sini. Jadi kami tidak bangga ketika kita sukses di satu sisi, di akhirat kita masalah gitu. Kan begitu ya. Insya Allah. Oleh karenanya dibuatlah masjid seperti ini, ada proses panjang sampai seperti ini. Begitu masjid jadi, teman-teman luar biasa, langsung pintu gerbang kita pindahkan. Jadi kalau dulu pintu gerbang utama sebelah selatan sana, masih ada berdiri sekarang. Kita pindahan ke sini itu ada tujuan. Saya, Pak Bambang, Pak Giarto almarhum bermusyawarah walaupun banyak ditentang. Kita buat di sini persis. Kenapa? Agar orang masuk ke sini itu langsung masjid yang dilihat, langsung kubah yang dilihat. Jadi kalau kita masuk ke sini minimal Allahumma ftahli wa barahmatika gitu ya. Kita masuk masjid yang ada SMA 8-nya. Tapi kalau masuk lewat selatan sana, kita masuk SMA 8 yang ada masjidnya. Beda ya konteksnya. Beda banget. Nah, harapannya apa? Ini sekolah negeri, Pak. Betul. Tapi juga di Salman, di Arif Rahman juga kan itu perguruan tinggi negeri. Girohnya kan ada di masjid-masjid itu gitu. Kita ingin memindahkan kondisi itu ke sini. Insya Allah seperti itu. Alhamdulillah. Jadi dan seterusnya karena saya ketua DKM, jadi saya sedikit refleksi tentang ini. Oleh karenanya manajemen masjid terpisah dari SMA 8. Terpisah dari sekolah. Makanya ini tidak termasuk aset sekolah. Tidak masuk aset. Tidak masuk aset tenda. Kenapa? Tujuannya agar bisa mengembangkan diri. Ya, agar bisa mengembangkan diri. Teman-teman sekalian, baik, saya mulai. Ada satu hal yang paling populer ya, sering kita dengar, sangat populer, bahwa nikmatan, dua nikmat yang paling manusia melalaikannya. Ada dua nikmat yang paling banyak dilalaikan oleh manusia. Kita paham itu. Apa itu? As-sehat, betul. Yang kedua, wal farag, peluang. Agar kita tidak dimasukkan lalai oleh Nabi, maka sebelum memulai, mari kita bersyukur tentang nikmat ini. Nikmat sehat. Ya. Kita diberi kesempatan sehat, kita bisa datang ke sini, itu yang tidak bisa diukur dengan apapun. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, para pelopor ukhuwah, ada seorang ulama, ya, ada seorang ulama bahkan mencoba memperingkat nikmat atau kita definisikan rezeki ya, memperingkat nikmat atau rezeki yang Allah berikan, itu sampai beliau mengatakan seperti ini. Ya, ini Sa'rawi namanya, nama ulamanya. Ya, nama ulamanya adalah Syekh Sa'rawi. Harta itu ternyata rezeki yang paling rendah, Bapak Ibu. Paling rendah. Sebanyak apapun aset kita hari ini, mohon maaf,
kategorinya ada di paling bawah. Tapi ternyata kata beliau, sehat itu a'la, paling tinggi. Sehat itu ada di posisi paling tinggi. Nikmat dari Allah, ya, rizki dari Allah yang urutannya tertinggi justru sehat ini. Ada terendah, ada tertinggi. Kemudian apalagi? Ada anak soleh. Anak soleh itu ternyata rizki yang paling utama. Abdul. Hari ini insya Allah kita punya keturunan. Bahkan ada di antara kita yang putra putrinya jadi murid saya lagi. Jadi ayah ibunya jadi murid saya dulu. Sekarang banyak, cukup banyak, lebih dari 10 di SMA 8 hari ini yang orang tuanya SMA 8. Ya. Dan ternyata anak soleh itu rizki yang paling utama. Di sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dikatakan, saya suka merinding baca hadis ini. Nanti ketika di akhirat itu seluruh penduduk surga masuk surga semua, neraka sudah masuk neraka semua, ada sekelompok orang, orang tua terheran-heran di surga, terheran-heran. Sehingga saking herannya, kenapa heran? Karena di-upgrade surganya dari surga tertinggi, ya, surga di tingkat tertinggi. Sehingga orang tua ini terherannya, mahadzali, dari mana ya Allah? Kami bukan orang tua yang soleh dulu di dunia. Amal kami tidak istimewa di dunia dulu. Merasa gitu loh. Saya merasa biasa-biasa aja, tapi kenapa Allah tempatkan di surga VIP? Apa jawaban Allah, teman-teman? Ini yang membuat kita semangat. Semua yang kau dapatkan ini berkat doa anakmu yang soleh. Anak soleh itu bisa mengupgrade kita ternyata. Tidak hanya di surga, semenjak kita dikubur saja sudah di-upgrade kita oleh doa anak soleh. Ya, Insya Allah. Dan yang paling utama, yang paling sempurna adalah rezeki berupa ridho Allah. Ya, ridho Allah itu paling sempurna. Dan hari ini kita ngumpul di sini, goal, cita-cita tertinggi kita sebenarnya adalah ridhonya Allah. Raditu billahi rabba. Kan begitu ya? Baik, teman-teman sekalian, ada nikmat yang tadi dikatakan yang nggak bisa terukur ya. Sampai Allah tuh mengatakan begini, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalian makhluk kita sampai kapanpun tidak bisa mampu menghitung jumlah nikmat Allah. Nggak bisa kita. Sampai kiamat sekalipun. Itu diulang ini, ayat ini diulang. Di surat Ibrahim itu kalimatnya sama, diulang ketika di surat An-Nahl juga sama. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Secara kuantitatif kita tidak akan pernah sanggup bisa menghitung karunia dari Allah. Makanya syukur kita tidak akan pernah sebanding dengan nikmat Allah. Namun tugas kita bersyukur. Tetap bersyukur. Nah, kita lihat sekarang nikmat yang kita coba hitung-hitungan ya. Saya orang fisika suka dengan angka. Kita lihat nikmat iman Bapak Ibu, teman-teman. Ada sebuah hadis sahih, ya. Itu ada kekhawatiran Rasulullah SAW nanti akan ada sebuah zaman yang zaman itu tahun-tahun musibah. Ditandai dengan potongan malam mengerikan, disebutkan oleh Nabi dalam hadis Muslim nomor 118. Rasul mengatakan nanti kondisi itu akan yasbihur rijal mu'minan. Seseorang di pagi hari dia statusnya orang mukmin. Pagi hari. Tapi luar biasa, wayamsi kafir. Hanya hitungan 18 jam, mereka berubah status menjadi kafir. Awyamsi mu'minan, atau seseorang yang di sore itu kata Nabi, dia berstatus seorang mukmin, wayusbihu kafir. Jadi hanya waktu 12 jam seorang bisa berubah status dari mukmin menjadi kufar. Ini terjadi kata Nabi. Akan terjadi. Ya. Betapa murahnya iman ya. Betapa murahnya iman. Teman-teman sekalian, saya ingin coba berapa sih harga iman itu?
Berapa harga iman yang masih bersemayam di dada kita? Kita lihat di surat Al-Imran 91. Ya. Innal ladzina kafaru wa matuhum kuffara. Orang-orang yang tidak memilih iman dalam hidupnya, kemudian dia mati dalam kekufuran, tidak tobat, ya. Mati dalam kekufuran, mereka begitu menyesal nanti di akhirat, sangat-sangat menyesal. Luar biasa. Kenapa? Ketika sampai di akhirat orang-orang itu dia sudah melihat bahwa surga itu ada, neraka itu nampak, mencoba dia ingin melakukan seperti dia lakukan di dunia. Dengan cara apa? Dia ingin membeli iman. Ingin dibeli. Ikan dulu kan di dunia selalu menggunakan uang atau dengan jual beli gitu kan. Semua merasa di dunia bisa diselesaikan dengan uang. Di akhirat dia menyesal ingin diselesaikan seperti di dunia. Dia beli. Padahal kata Allah di akhirat itu la bai'un, tidak berlaku transaksi jual beli. Wala khilalun, tidak berlaku juga diputus yang namanya persahabatan, pertemanan, tidak ada di akhirat itu. Maka dia coba dengan apa caranya? Mereka mencoba mil'ul ardi zahaban. Ditukar imannya itu dengan emas sebesar bumi. Emas sebesar bumi. Mil'ul arda zahaban. Itu artinya emas senilai sebobot bumi. Sekarang emas berapa ini di Antam sehari per gram? 1 juta ya rata-rata. 1 juta deh kita ambil rata-rata. 1 kilogram berapa bun? 1 miliar. Ya sekarang masa emas berapa bobot? Masa bumi. Bumi ini bobotnya berapa? Bumi itu bobotnya 5 kali 10 pangkat 24 kilogram. Saya nggak bisa definisikan itu deh. Segede apa itu? 5 kali 10 pangkat 24. Itu kan pendekatan numeriknya gitu. Nggak bisa. Kalikan aja 1 miliar karena itu persatuan kilogram. Seberapa itu? Itu nggak didefinisikan. Nggak bisa kita sebut ini senilai itu. Makanya Allah tegas. Sangat-sangat tegas. Allah katakan, falan yukbal. Aku tolak itu semua. Ditolak sama Allah. Walaupun ditambah lagi. Satu emas sebesar bumi lagi. Untuk menyogok Allah gitu. Karena dia salah milih. Makanya orang-orang yang menyesal ini digambarkan di surat An-Naba. Ya laitani. Yuhai Allah. Dia menjerit. Ya walaitani kuntu turobo. Kenapa engkau dulu tidak jadikan aku jadi tanah saja ya Allah. Jadi tanah aja jangan jadi manusia. Aku sangat menyesal ya Allah. Terus sampai digambarkan Allah. Ya laitani kuntu turobo. Menjerit ini. Ini menjerit ayat ini. Kenapa engkau tidak jadikan kami tanah. Yang nanti tidak dihisab tanah itu. Nih. Ini saya ingin katakan. Mari kita bersyukur bahwa iman gitu masih di sini. Jangan sia-siakan. Jangan diobral. Mahal. Berapapun orang yang ingin membeli, nggak akan kebeli. Gitu kira-kira begitu ya. Kemudian yang ketiga, tadi yang hadis itu eh, kesempatan ya, umur ya. Umur ya, nikmat umur nih. Kita ngomong nikmat dulu. Kita biar agar tidak termasuk. Karena ayat tadi itu, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Sesungguhnya Allah katakan tidak akan pernah kalian mampu bisa menghitung jumlah nikmatku. Innal insa ini ujung ayatnya nonjok banget nih. Innal insana lazolumun kafar. Tapi kebanyakan manusia itu lazolumun zolim dan kufur terhadap nikmat. Ya, insya Allah kita tidak termasuk kebanyakan yang dimaksud ayat ini. Kita duduk di sini kan dalam rangka tasakur ini. Ya, ya Allah, saksikan kami warga SMA 8 Jakarta, iya Semanda yang diikat oleh UAI semua, bahwa hari ini kami duduk di rumahmu ya Allah sebagai bagian dari rasa syukur kami. Ini saksi nanti dicatat para malaikat. Teman-teman sekalian, yang ketiga tadi apa tadi? Nikmat umur, kesempatan. Kita diberi kesempatan oleh Allah, ditambah umur kita, ya. Ini nggak bisa. Saya ingin ngutip satu hadis yang Masya Allah luar biasa kalau menurut saya ini luar biasa. Hadis luar biasa banget, ya. Jadi gini,
Hadis ini cukup panjang dari Abu Hurairah. Di dalam ini ya, di Abu Hurairah ada lagi dari Tolhah bin Abidillah radhiyallahu anhu. Tapi kalimatnya mirip sama. Ada dua orang, karena rojulan, ada dua orang laki-laki ya. Rojulan itu dua laki-laki. Dari mana? Min Wudu'ah, dari sebuah suku Wudu'ah. Kira-kira gini ya, kalau saya singkat. Ada dua orang laki-laki, ini panjang hadisnya. Dua orang laki-laki dari suku Wudu'ah datang kepada Rasul untuk bertaslim, berislam, bersahadat. Jadi dari hadis ini kita kesankan bahwa dua orang ini laki-laki, dia masuk Islamnya bareng. Bareng ya. Bareng. Nah, diketahui oleh para sahabat, dua laki-laki ini agak berbeda secara lahir ya. Orang yang pertama itu dia rajin banget. Rajin secara kasat mata rajin. Rajin ditandai dari ibadah-ibadah yang kelihatan. Katakanlah yang pertama itu dia sholatnya selalu berjamaah, selalu ada di saf pertama, sebelum sholat malah selalu datang di awal gitu kan, kira-kira begitulah. Sholat sunnah rawatibnya nggak pernah kita. Ini kasat mata kelihatan. Amal yang kelihatan oleh para sahabat. Yang kedua, dia biasa aja standar. Yang kedua standar. Biasa-biasa aja. Oke. Nah, kemudian ada perintah berjihad. Kita tahu di Madinah itu di zaman Nabi banyak banget ya. Banyak sekali. Lebih dari 20 kali peperangan yang dipimpin Nabi. Banyak. Ya, ada perang Badar kita tahu. 2 tahun kemudian ada perang Uhud terus. Ada sebuah peperangan, ada perintah berperang melawan kaum musyrikin. 2 orang pemuda ini, 2 orang laki-laki itu ikut bersama Nabi. Khodarullah yang pertama yang si rajin ini itu syahid, gugur. Yang kedua yang biasa-biasa aja tidak. Umurnya diberikan oleh Allah. Nah, udah sampai sini ini, hadisnya sampai sini. Kemudian, nah ini kisahnya adalah ketika Tolha bermimpi, mimpinya menjadi viral se-Madinah. Viral, karena mimpinya dia tidak bisa terjemahkan. Teman-teman sekalian, mimpinya para sahabat itu beda dengan mimpinya kita ya. Sahabat ini sebagai kuntum khairu umat terbaik. Jadi yang berhak mendampingi Nabi lah. Itu kan kata Nabi, umat yang paling baik di jagat ini adalah zamanku. Para sahabat, kemudian tabiin, tabiin 2-3 generasi berarti ya. Nah ini apa namanya? Tolha itu bermimpi yang dia tidak bisa terjemahkan, sahabat lain tidak bisa. Kadang-kadang petunjuk itu datang lewat mimpi para sahabat. Ya. Contoh, redaksi azan yang dimulai dengan takbir 4 kali, lanjut dengan syahadatain, lanjut dengan hayya 'alatain, ditutup dengan takbir lagi dan tahlil, itu sebenarnya bukan datang dari sabda Nabi, bukan. Kalau kita lihat runut sejarah, itu mimpinya para sahabat. Ketika dalam sebuah diskusi bagaimana cara kita memanggil orang sholat, ada yang usul gimana kalau pakai lonceng, jangan, itu orang-orang Kristen. Kemudian bagaimana kalau dengan trompet? Jangan, itu Yahudi. Belum ketemu. Tapi tiba-tiba besoknya datang ada sahabat yang, ya Rasulullah saya bermimpi. Saya bermimpi. Ini memanggil orang sholat itu dengan yang sekarang kita pakai. Datang lagi Umar, saya juga mimpi sama. Jadi beberapa sahabat datang dengan mimpi yang sama. Benar kata Nabi. Mari sampaikan ke Bilal, ajarkan ke Bilal, dan seterusnya kita menggunakan ini. Ini sebetulnya petunjuk. Jadi petunjuk itu terkadang lewat para sahabat. Ya. Nah, teman-teman sekalian, kembali ke Tolha yang mimpi. Beliau mimpinya gini. Ya Rasulullah, saya bermimpi tadi malam seakan-akan berdiri di pintu surga. Seakan-akan berdiri di pintu surga. Nah, ketika saya berdiri di pintu surga itu, saya ketemu dengan dua orang ini. Ya, 2 orang ini. Yang satu yang mati syahid, yang orang rajin. Yang satu dia tidak mati syahid, meninggalnya 1 tahun kemudian, 1 tahun kemudian, tapi tidak lewat syahid, dia sakit. Jadi dia diberi umur 1 tahun, tapi dia sakit.
lewat sakit ya. Kemudian ternyata malaikat itu yang pertama dipanggil itu orang kedua ya Rasulullah. Orang kedua. Padahal pendapat kami, orang pertama itu sudah unggulnya secara kualitatif. Orang pertama itu unggul ya Rasulullah. Menurut pandangan kami, dia syahid Rasulullah. Yang kedua dia rajin. Tapi mengapa orang kedua yang oleh malaikat panggil? Yang pertama. Jadi masuk surga itu tidak berdasarkan alfabet ya. Seperti kita absen dulu di sekolah. Kalau alfabet ya Mas Arif duluan, Mas Arif tadi ya. A depannya gitu ya. Masuk surga itu berdasarkan peringkat tertinggi dulu gitu ya. Yang paling tinggi dulu diambil. Kayak kita naik pesawat aja kan. Ya first class dulu kan, baru bisnis, baru ekonomi kayak gitu. Nah, kenapa ya Rasulullah? Tidak lama kemudian baru orang pertama yang dipanggil ke surga, ke dalam surga. Rasulullah terdiam sebentar lalu dijawab dan jawabannya adalah in huwa illa wahyu yuha. Jawabannya dari langit, bukan pendapat. Wa yunfiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Ini wahyu. Ya. Apa kata Nabi? Bahasa Nabi ada di hadis. Rasulullah itu jawabannya dengan pertanyaan. Laisa qad soma ba'dahu. Bukannya dia diberi umur 1 tahun lebih daripada si A yang kedua ini. Iya ya Rasulullah. Bukankah dalam 1 tahun umurnya itu dia dipertemukan dengan Ramadan? Benar ya Rasulullah. Ia bertemukan, bukankah dalam Ramadan itu dia melakukan siam? Dia melakukan sholat kaza wa kaza wa kaza, sholat ini dalam Ramadan itu. Iya benar ya Rasulullah. Perhatikan kalimatnya. Bukankah ia mendapatkan Ramadan dibandingkan si A? Betul. Bukankah dalam Ramadan itu dia melakukan seluruh instrumen Ramadan? Iya ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Kedudukan di surga dua orang ini bainas sama wal ard, seperti langit dan bumi. Insya Allah. Amazing ini. Teman-teman berbahagia, kita sudah mendapat Ramadan, dan Ramadan itu ketika kita sudah diterima Allah, kita melaksanakan Ramadan sesuai dengan instrumen Ramadan. Berdasarkan hadis ini, di surga mampu menggeser para syuhada sekalipun kedudukannya. Di surga bisa menggeser syuhada, orang-orang para alumni Ramadan. Ya. Ya. Teman-teman alumni Ramadan, saya sekarang manggil alumni Ramadan ya. Yang dirahmati Allah, saya ulangi, ketika apa syaratnya? Ternyata dia dapat Ramadan dengan segala instrumennya. Yang kedua, Ramadannya diterima. Diterima. Makanya doa ucapan kita yang paling utama setelah Ramadan itu taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Kalau tidak diterima sia-sia. Itulah para sahabat Nabi itu sebagai orang-orang terbaik tadi untuk Umar. 6 bulan sebelum Ramadan dia doanya kan 2. 1, Allahumma salimni ila Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadan. Yang kedua, terima ibadah kami di dalam Ramadan. Ramadannya masih 6 bulan kemudian, doanya udah sampai langit. Itulah para sahabat. Sehingga ketika kita diterima Ramadan itu, maka kita akan mendapatkan sandingan yang namanya takwa. Karena goal Ramadan itu takwa. Tadi dibacakan oleh sahabat kita, itu surat Al-Imran ayat 133 ya sampai 136. Saya ingin mengulas ayat tadi. Dan ini ayat halal bihalal yang paling populer seantero jagat ini. Ya kan? Di mana-mana dibahas. Tapi saya ingin cari benang merahnya. Nanti akan ketemu uahnya Pak Ibu. Mana ngomong uahnya? Bentar nanti kita. Ya. Teman-teman sekalian, ternyata ibadah Ramadan 1 bulan itu kita dilatih untuk ibadah ritual. Sholat malam itu kan ibadah ritual. Ramadannya sendiri ritual. Tilawah Quran itu juga ritual. Itu melahirkan orang takwa dan karakteristiknya justru, saya ulangi, ibadah yang dilatih selama 720 jam kurang lebih. Ini ibadah terpanjang dari semua ibadah.
Ibadah syahadat kan nggak begitu, nggak panjang pendek. Sholat tuh rata-rata 5 menit, gitu kan? Zakat itu kalau kita transaksi dihitungnya hitungan jam. Haji itu kan dihitung hanya dari tanggal 8 Tarwiyah sampai tanggal 13. Itu hanya 6 hari. Ramadan itu 720 jam, ibadah terpanjang. Dan selama 720 jam itu kita dilatih, digembleng, didiklat untuk melaksanakan ibadah ritual, tapi hasilnya menjadi ibadah sosial. Hasilnya menjadi ibadah sosial. Coba lihat. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang sukses dalam Ramadan itu dia akan membuat karakter dia menjadi dermawan. Dermawan itu ibadah sosial. Wal kaziminal ghaidh. Yang kedua, dia mampu menahan diri. Dia stabil emosinya karena sudah terlatih. Ini ibadah sosial. Wal 'afina 'anin nas. Dia pemaaf kepada orang lain. Lagi-lagi ibadah sosial. Jadi karakter dari hasil ritual menghasilkan sosial. Ibadah sosial. Dan ada satu ayat 135. Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu. Orang takwa itu ternyata menurut ayat ini bukan berarti tidak pernah melakukan dosa, teman-teman. Orang takwa itu bukan berarti tidak pernah melakukan dosa. Tapi walladzina idza fa'alu fahisha, orang takwa itu kalau dia melakukan kesalahan, dia melakukan fahisha, au zolamu, atau dia zolim anfusahum pada dirinya, fayaghfiru dzunuba. Dia segera istighfar. Dia ingat Allah, istighfar. Kan gitu. Ini sudah dikasih contoh sama kakek buyut kita Adam dan Hawa. Ketika dia melakukan kesalahan, apa yang ia lakukan? Segera dia beristighfar. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini istighfarnya Nabi Adam. Berapa lama dia baca ini? Dalam riwayat dia lebih dari 200 tahun dia mengucapkan ini. Sampai ketemu dengan Hawa. Bayangkan. Nah, kalau iblis melakukan kesalahan, ini bedanya. Kalau manusia kita diberi contoh oleh kakek buyut kita ketika kita bersalah, maka segera bertobat. Kalau iblis ketika bersalah, aba wastakbar, nggak mau. Makanya dia dilaknat. Orang-orang yang susah bertobat, ya itulah karakteristik makhluk Allah yang satu ini. Nah, kalau dilihat dari ayat tadi, saya akan fokus ke 106, 135, teman-teman sekalian. Ternyata di ayat ini tadi saya baca walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu. Dosa itu ada dua, fahisha, ada dosa zolamu anfusahum, dosa pada diri sendiri. Jadi ada dua jenis dosa. Kalau dosa zolim pada diri sendiri, dosa seseorang yang disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, dia tidak menjalankan perintah Allah. Yang kedua, dia melanggar yang dilarang Allah. Itu cuma dua itu penyebabnya. Ketika kita tidak melaksanakan perintah, dosa. Ketika kita melanggar yang dilarang, itu dosa. Itu yang disebut dosa zolamu anfusahum, pada diri sendiri. Dan dosa ini yang rugi diri sendiri. Yang rugi diri sendiri. Tidak ada pihak lain yang dirugikan. Tapi dosa fahisha. Nah ini, fahisha dalam kalimat ini, dosa fahisha itu dosa yang dilakukan seseorang yang dirugikan punya diri sendiri, tapi orang lain ikut dirugikan. Orang lain ikut dirugikan. Itu dosa zolim pada orang lain. Ini yang disebut dengan dosa sosial. Ya. Nah, perbedaan yang paling mendasar dua dosa ini, lihat, kalau dolim terhadap diri sendiri, sebanyak apapun dosa kita, proses taubatnya sangat-sangat mudah. Hanya satu langkah, taubatan nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya taubat. Sebanyak apapun, pasti Allah jamin akan diampuni semuanya. Karena dampaknya untuk diri sendiri. Tapi dosa fahisha nggak bisa. Dosa fahisha itu proses taubatnya sangat tidak cukup tobat nasuha. Tapi taubatnya
ditambah harus islah kepada manusia. Nggak bisa begini. Ya Allah, tadi pagi saya dolim pada si fulan. Saya bertobat padamu, saya sholat malam, saya sujud, saya nangis. Saya telah dolim kepada si fulan. Saya telah menyakiti pada si fulan. Nggak bisa, kata Allah. Selesaikan dulu dengan si fulan. Baru Allah buka pintu maaf. Jadi dosa sosial itu berat, Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Ya, jangan main-main dengan dosa sosial karena tidak cukup, saya ulangi, tidak cukup. Tidak bisa kita katakan dosa fahisyah ini, ya Allah saya telah mencuri uang perusahaan. Saya pergi dengan uang itu pergi ke Mekah, saya umroh atau haji, saya nangis di depan Ka'bah. Duhai Allah, saya sudah mencuri uang sekian triliun punya perusahaan, ya Allah. Ampuni saya, Allah. Engkau kan Maha Pengampun. Nggak bisa. Itu dosa fahisyah. Dosa sosial. Harus selesaikan dulu. Makanya kata para jumhur ulama, para mufasir sepakat bahwa yang dimaksud ibadah saum itu menghapus dosa, gufirullah, sebenarnya dosa yang kategori pertama. Bukan yang kedua. Ya. Kenapa? Karena dosa yang kedua ada bersyarat. Itulah sebabnya dosa sosial itu bisa merusak. Saya ulangi. Dosa sosial itu bisa menghanguskan dari ibadah ritual. Kita lihat. Ini yang sudah sering kita dengar ya. Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat, tahukah kalian yang disebut orang bangkrut? Itu kan itu Nabi sering dengar ya kalimat ini, hadis ini. Para sahabat menjawab secara definisi yang standar, yang bangkrut itu yang habis modal ya Rasulullah. Bukan, kata Nabi. Orang bangkrut itu orang sesungguhnya, kata Nabi, orang yang nanti di akhirat dia membawa pahala puasa, ya. Ya, di antara umatku nanti di yaumul kiamah dia datang bisolati wasyami wazakati. Dia datang membawa pahala saum tadi yang luar biasa tadi ya. Pahala saumnya dibawa, pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala semuanya ditimbang oleh Allah dan kebaikannya itu dominan. Kebaikannya dominan. Harusnya ia masuk surga. Tapi oleh Allah, inilah pengadilan Allah nanti. Oleh Allah ditahan dulu, jangan dulu dimasukkan surga. Didatangkan oleh Allah, sengaja didatangkan orang-orang yang dulu di dunia belum selesai masalahnya. Belum diselesaikan di dunia. Ada orang yang pernah dihianati. Ingat, di hari itu la bayun wala hilalun. Tidak ada jual beli. Makanya di hari itu Allah melakukan sebuah hukum. Menetapkan sebuah hukum untuk membayar orang-orang yang terdolimi tadi, orang yang tersakiti tadi, dibayarnya oleh Allah dengan cara apa? Diambil pahala orang-orang tadi. Pahala yang luar biasa tadi, yang sudah susah payah dikumpulkan di dunia, diambil untuk membayar dan menutupi dosa fahisyahnya. Datang lagi, ambil lagi. Sampai kata Nabi di hadis ini, sampai habis. Sampai habis. Nah, begitu habis selesai, enggak, masih ada orang datang. Nah, ketika ada orang datang lagi, ini pahala untuk membayarnya habis. Apa kebijakan Allah di hari itu, di hari Yaumul Hisab itu, dosa orang yang datang itu diambil sebagai bayarannya ditimpahkan kepada orang tadi. Bisa dibayangkan, ini nasibnya berubah 180 derajat. Harusnya dia masuk surga, tapi masuk neraka. Karena apa? Karena tidak selesai dosa sosial. Ya, Masya Allah. Ya, kita mari, tujuan kita juga hadir di sini. Kenapa kita harus saling minta maaf? Kenapa kita harus selesaikan? Agar nanti nggak sampai dibawa ke akhirat. Jangan sampai dibawa ke akhirat urusan dosa sosial. Jangan sampai, karena kita tidak sanggup menyelesaikan. Allah yang menyelesaikan dengan cara tadi. Dalam hadis ini disampaikan seperti itu. Inilah orang-orang bangkrut. Dan kita tidak mau jadi orang bangkrut nanti ya. Udah capek kita. Kita udah ketemu di antara kita, ada yang udah ketemu Ramadan lebih dari 20 kali ini. Apa ya? Ada yang 20 kali, ada yang 10 kali Ramadan. Rasulullah itu hanya 9 kali dalam hidupnya ketemu Ramadan. Kita udah berlipat-lipat dari Rasulullah. Tapi bangkrut sebangkrut-bangkrutnya, naudzubillah min dzalik, ketika kita tidak menyelesaikan dosa fahisyah di dunia. Baik. Itu bagi pendahuluannya, panjangannya.
Uhwahnya belum, tenang aja. Uhwahnya belum. 15 ya Allah Rabbi. Ya udah saya belum menyebut aja. Teman-teman keasikan saya ini. Ternyata setelah takwa, perintahnya adalah nomor urut 2 perintah setelah takwa itu adalah silaturahim. Di surat An-Nisa ayat 1, itu satu-satunya surat yang dalam satu ayat perintah takwa sampai diulang 2 kali. Ya yuhannasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Dan seterusnya di ujung ayatnya wattaqullaha alladzi tasaaluna bil arham. Setelah kalian sukses takwa dalam Ramadan, maka next perintah Allah adalah bersilaturahim. Mengikat ikatan ini dengan tali uhwah. Ya. Gimana? Setelah takwa. Jadi saya kenapa ngomong setelah takwa? Uhwah itu perintah setelah takwa. Dari ayat ini. Ya, ya oke. Ternyata selain saya masih banyak. Teman-teman, insya Allah. Jadi saya kalau bahas hadis ini, saya berharap saya termasuk ada di dalam hadis ini. Kenapa kata Nabi? Ini saya ambil di Ibnu Katsir. Inna min ibadi nasin, kata Nabi, nanti ada di yaumul kiamah itu ada sekelompok orang ya. Ya, apa dia? Mereka lahum la anbiya wala syuhada. Mereka bukan kelompok nabi, bukan kelompok syahid. Ini dalam 2 kalimat ini kita termasuk ya. Udah masuk nggak kata Rugiri ini? Nanti ada sekelompok orang, bukan nabi, bukan syuhada. Kita ya udah masuk ya. Amin. Amin. Terus dikatakan dalam hadis ini ya itu humul anbiya wa syuhada. Tapi kata Nabi, para nabi dan syuhada itu justru cemburu. Nabi saja dengan para syuhada nanti cemburu pada orang-orang ini. Mengapa cemburu gitu ya? Karena oleh Allah diberi derajat yang begitu tinggi di yaumul kiamah ya. Bimanahum minallahi taala. Bikanihim, mereka diangkat derajatnya yang membuat nabi dan para syuhada iri atau bukan iri, bahasanya cemburu ya. Sehingga para sahabat langsung terbelalak. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Terjinuna minhum, siapa mereka? Kasih tahu kami. Jangan-jangan kami di dalamnya gitu ya. Kira-kira gitu ya. Kata Nabi dikatakan mereka itu kaumun, sebuah kelompok, sebuah kaum tahabuna biruhillah. Mereka saling mencintai karena Allah. Allah ghairu arham. Mereka tidak diikat arham. Tidak diikat oleh keluargaan. Insya Allah kita kan bukan kakak adik ya. Nggak ada hubungan kerabat ya. Nggak ada kakak adik. Ini ya satu ayah, anak, cucu kan nggak ada di sini ya. Nah, mereka ghairu arham. Bukan diikat oleh hubungan kekeluargaan. Bainahum di antara mereka. Wala amwal. Mereka juga tidak diikat oleh hubungan bisnis. Amwal, oleh harta. Kita kan bukan sedang arisan di sini. Kita bukan sedang ngomong bisnis di sini. Ya. Tapi inilah mereka yang kata Allah akan diberikan derajat yang tinggi. Mereka kumpul mencintai Allah karena Allah. Mereka saling mencintai karena Allah. Mereka terikat dalam uhwah karena Allah. Inilah orang-orang yang dicemburui oleh Rasulullah, oleh para nabi dan para syuhada. Amin ya, termasuk mudah-mudahan kita di dalamnya, teman-teman sekalian. Nah, uhwah, kalau saya lihat tahapannya, uhwah dalam kita lihat tahapan uhwah ya. Saya percepat sedikit. Pertama, yang paling dasar adalah ta'aruf. Ta'aruf. Ayat yang paling sangat populer itu kan di surat Al-Hujurat ya. Ya ayuhan nasu inna khalaqakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami menjadikan kamu dari laki-laki dan perempuan awalnya, tapi kami jadikan kalian di antara kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Ini tahapan uhwah yang paling dasar, teman-teman. Nah, di tahapan uhwah ini ya, biasanya ta'aruf itu dikonotasikan kita mau hitbah biasanya ya. Ada ya? Sempat Mas Arif mana? Sempat hitbah dulu, pernah bilang hitbah. Ya hitbah, sebelum hitbah ya ta'aruf. Hanya saja ta'aruf yang dimaksud dalam ayat ini sebenarnya ya dalam
Eh, jadi kita tidak mengenal seseorang dari sisi demografi. Yang dimaksud ta'aruf dalam ukhuwah tidak hanya batas kenal seseorang dari sisi kartu keluarga. Kalau dari KTP dan keluarga, kita hanya mengenal nama, tanggal lahir, alamat, itu kan begitu ya. Umur, terus ditambah lagi sekarang IG, nomor HP dan seterusnya lah, seterusnya. Enggak dalam ta'aruf itu enggak. Tidak. Tapi dalam ta'aruf itu mengenal seseorang mulai sifatnya. Udah mengenal tuh, ya, latar belakang pendidikannya, cara berpikirnya harus dikenal ya. Cara berpikirnya, karakternya. Nah ini dengan cara apa kita mengenal itu? Metodologinya apa? Parameternya apa? Instrumennya apa? Instrumennya adalah dengan komunikasi. Bisa lewat seseorang, bisa langsung. Tapi kalau lawan jenis biasanya susah, ya. Dan saya termasuk orang yang tidak melewati ta'aruf, yang nikah dengan istri saya hari ini. Saya tidak ta'aruf. Sudah percaya 100% sama ayah saya. Ayah saya punya sahabat, punya anak, ingin besanan, siap, samina wa ta'ana. Tapi sampai 33 tahun saya berumah tangga, nggak masalah. Alhamdulillah malah bahagia. Ya. Kenapa? Karena di sini proses ta'aruf. Lalu naik berikutnya setelah ta'aruf, kita akan ke proses berikutnya udah naik nih. Naik meningkatnya adalah tafahum. Tafahum itu saling memahami. Kalau tadi saling mengenal. Nah ini udah intensitasnya nambah nih. Kalau tafahum. Sudah mengenal apa? Tabiat masing-masing. Kan gitu ya. Nah ya. Tidak ada lagi perasaan saya tidak enak mau menasihati Mas Arif gitu ya. Tapi kan saya udah tahu sebelumnya karakteristiknya, sifat-sifatnya. Oh dia ternyata sensitif gitu. Kan seperti itu. Itu adanya di tafahum, ya. Saya ingat ada buku, saya pernah baca, judulnya Ayah, cerita 100% tentang Buya Hamka almarhum. Yang nulis anaknya Rusdi Hamka almarhum. Ayah judulnya. Besar. Nah, dia menceritakan satu waktu beliau itu naik haji, naik kapal laut di tahun itu, naik kapal laut. Nah, qadarullah di kapal yang sama ada Kiai Idham Holid. Dia dua tokoh yang tokoh-tokoh utama Buya Hamka orang Muhammadiyah lah seperti begitu. Idham Holid dia orang Nadatul Ulama. Nah, yang menarik akhirnya banyak yang nulis ini. Yang menarik di kapal laut itu kan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, sehingga ketika sholat subuh, saat giliran Buya Hamka mimamin, Buya Hamka baca kunut, teman-teman. Ini buku ditulis sama anaknya sebagai saksi hidup. Buya Hamka baca kunut, masih ada kunutnya yang selama ini dia nggak kunut gitu. Karena dia tahu di belakangnya ada Idham Holid. Ketika Idham Holid dia yang giliran jadi imam, dia tidak kunut sholat subuhnya. Karena tahu di belakang ada Buya Hamka. Ini yang disebut dengan tafahum, saling memahami dan nggak ribut. Nggak pernah tuh di buku itu dibahas karena Buya adalah tokoh Muhammadiyah, dia kan bawa jamaah. Dia bikin sholat sendiri aja atau gantian nanti setelah selesai. Enggak. Ini yang disebut tafahum. Bahkan terjadi di zaman Utsman bin Affan. Sempat debat keras atau cukup tegang antara Utsman bin Affan sebagai khalifah, sebagai Amirul Mukminin, sebagai Amirul Hajj saat di hari Tarwiyah di Mina, itu Nabi kan mengajarkan di hari Tarwiyah itu sholat duhur dan asar itu dikosor dua-dua gitu. Tapi Utsman bin Affan enggak, diumumkan ke jamaah saya mau 4. Yang protes keras adalah Abdullah bin Mas'ud, orang terdekat Nabi, ya, asistennya Rasulullah. Enggak, Anda sudah menyalahi sunnah. Rasulullah, Abu Bakar, Umar pakai 2. Ini harus begitu. Anda enggak. Ngotot. Nah, ketika Utsman bin Affan sholat, yang menariknya Abdullah bin Mas'ud belakang dan dia tidak dikosor. Kan mereka saling paham sebetulnya karakter masing-masing. Seperti itu, teman-teman. Nah, setelah tafahum tentu ta'awun. Nah, udah naik tuh. Ta'awun. Ta'awun itu saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Ya. Wa ta'awanu tadi ayatnya saya baca di awal ya.
Saya di awal saya baca wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau sudah saling menolong, ini udah grade-nya udah di atas tafahum. Kalau tafahum kan kita eh, hanya sebatas memaknai kebiasaan, memaknai kesukaan, memaknai karakter, ciri khas dan seterusnya. Tapi kalau ta'awun, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, bahkan Allah itu memberlakukan hukum aksi reaksi dalam Quran. Dalam hadis, Allahu fi auni ya ibadi, orang-orang yang senantiasa menolong hambanya, makanal abdi fi auni akhi. Nah, dia akan selamanya hambanya menolong. Allah akan menolong hamba ketika hamba itu menolong saudaranya. Itu berlaku aksi reaksi di dalam Quran. Saya pernah baca ada buku, siapa ya Mas Arif yang nulis? Hukum aksi reaksi dalam Quran. Quranic, apa ya, saya lupa ya. Itu artinya apa? Ketika kita menolong seorang muslim, pasti Allah akan tolong kita. Gitu. Akan berlaku hukum itu ya. Ya. Nih. Paman kana fi hajatin, barang siapa orang yang menyelesaikan hajat akhi saudaranya, maka Allah akan selesaikan hajatnya dan seterusnya. Banyak sekali ayat tentang tahun. Next setelah tahun adalah ini udah lebih lebih tinggi lagi ya. Tafakul. Jadi kita mengenal tafakul tidak hanya sebatas apa? Sebatas ada di asuransi ya, ada istilah tafakul ya. Ya. Tafakul itu saling menanggung. Saling menanggung. Ya. Saling menanggung apa? Senasib seperjuangan. Susah, sedih, itu kita saling merasakan. Rasulullah memberikan ibarat orang-orang yang udah di level tafakul itu al mu'minu lil mu'minin kal bunyan. Mukmin dengan mukmin itu seperti bangunan. Ya suddu ba'duha ba'do. Saling menguatkan. Satu sistem ya. Saling menguatkan kata Nabi. Ya. Di hadis lain Rasulullah mengatakan masalul jasad. Mukmin dengan mukmin lain itu seperti tubuh. Jadi kalau ada yang merasakan sakit, yang lain ikut sakit. Kalau di Palestina itu hari ini banyak kaum muslimin saudara-saudara kita merasakan penderitaan yang luar biasa. Hari ini kalau kita ada di level kita tafakul, maka hari ini pun kita akan merasakan itu. Ya, seperti itu. Sehingga Rasulullah itu mengukur sampai begini, la yu'minu ahadukum, tidak masuk iman seseorang di antara kalian. La itu la nafi, ini kalau gramatika bahasa. Ilmu nahwu itu la yu'minu, tidak kamu disebut beriman. Batal iman kamu kata Nabi, ahadukum di antara hatta yuhibu li ahi ma tuhibu li nafsi. Sampai dengan hatta itu bil goya, sampai dengan kamu mencintai saudaramu seperti kalian mencintai diri sendiri. Itu sampai di level itu. Tafahum itu ya. Nah, di zaman Rasulullah hijrah ke Madinah, itu Rasulullah itu pertama kali yang dilakukan apa? Misi beliau. Yang paling pertama itu beliau itu mempersaudarakan orang-orang muhajirin dan ansar. Muhajirin itu dahsyat. Dia meninggalkan semua harta benda, dia meninggalkan aset yang berharga, dia meninggalkan bahkan keluarga yang tidak mau diajak hijrah. Nah, di kondisi yang secara fisik dan maupun fisik, maka Rasulullah mempersaudarakan. Contoh, Ja'far bin Abu Thalib disaudarakan dengan Mu'adz bin Jabal. Abu Bakar Siddiq disaudarakan oleh Nabi dengan Rijah. Kemudian Umar bin Khattab disaudarakan dengan Utbah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Abdurrahman bin Auf seorang konglomerat ya miliuner gitu. Dia tidak bawa apa-apa ke Madinah. Dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan siapa? Dengan Sa'ad. Sa'ad itu orang terkaya se-Madinah. Orang kaya dengan kaya lagi gitu kan, satu frekuensi. Nah, apa yang dikatakan oleh Mu'ad kepada Abdurrahman bin Auf, maka beliau mengatakan, saya itu punya istri dua. Kamu pilih mana yang kamu suka, nanti saya carikan. Sampai ke level itu teman-teman. Saya punya harta ini, saya bagi dua buat kamu dan buat saya. Sampai begitu mereka para sahabat tafakul ini. Nah, sehingga itulah level tafakul ini saling menanggung, saling saling merasakan penderitaan gitu ya.
Sekarang hari ke-204 di Palestina itu, tahu nggak kita sudah berapa puluh ribu umat Islam yang syahid? Ada di antara kita yang tahu? Ini untuk mengukur tafakul kita. Ini hari ke-204 agresi dari Israel ke Palestina. Sudah berapa ratus ribu saudara kita yang syahid. Itu lebih dari 337.000 teman-teman. Ya. Kemudian yang paling tinggi dari semua itu ini tahapan tahapan daripada uhwah yang paling tinggi ini. Paling tinggi ini. Itsar. Itsar itu udah di level mendahulukan orang lain. Itsar itu udah di level mendahulukan orang lain. Ini banyak peristiwa di zaman Nabi itu karena ini sahabat ini adalah umat terbaik. Pernah dengar nggak peristiwa habis perang ada 3 orang sahabat sedang luka berat kritis, gitu ya? Ada Ikrimah bin Abu Jahal, itu ada seterusnya. Dia sama-sama kehausan. Orang-orang yang mau sakaratul maut itu kan haus gitu ya. Dia minta air, dikasih sama sahabat. Begitu dia mau minum, lihat temennya, melihat nggak minta melihat, langsung dia bilang, udah teman saya dulu. Begitu yang kedua, dia mau minum, lihat lagi temannya, melihat temannya yang terluka, udah teman saya dulu. Muter tuh, air minumnya muter. Qadarullah sampai orang ketiga itu orangnya semua syahid dan tidak sempat minum. Minumnya di surga, insya Allah ya. Seperti itu ya. Dan ada lagi kisah bagaimana sahabat ketika Rasul menawarkan, aku punya tamu, di rumahku nggak ada apa-apa, cuma air. Siapa yang mau menjamu tamuku? Saya Rasulullah. Berebut, saya Rasulullah. Dibawa ke rumahnya, begitu sampai di rumah ternyata nanya ke istrinya, hanya ada makanan buat anak kita. Oke, dibisik. Udah anak kita suruh main yang capek biar dia cepat lelah tidur. Nanti begitu tidur, kita jamu tamu ini, lalu matiin lampu gitu ya. Kita pura-pura sedang makan juga gitu. Itu kejadian. Sampai dilaporkan ke Nabi dan Rasul mengatakan Allah itu tersenyum. Allah itu tersenyum oleh kamu. Ini luar biasa, teman-teman sekalian, di tahapan Ihsan. Dan satu sebagai penutup, saya ingin sampaikan satu hal bahwa ternyata asobiah itu punya racun. Punya racun. Apa racun asobiah? Racun asobiah itu adalah racun uhwah itu adalah asobiah. Bernama asobiah. Hati-hati, asobiah itu adalah racun. Sampai Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Abu Daud mengatakan, bukan umatku orang yang mengajak asobiah. Bukan umatku orang yang mati karena asobiah. Berarti, kenapa? Dulu ada dua buah kaum yang selalu bertikai. Jadi suku Aus dan suku Khazraj di Madinah itu sampai puluhan tahun, sampai ratusan tahun bahkan tidak ada yang diuntungkan dari peristiwa peperangan. Mereka selalu peperangan, sangat banyak korban. Hanya apa? Hanya mempertahankan suku, hanya mempertahankan apa? Ya, asobiah. Asobiah itu fanatik terhadap suku, fanatik terhadap keluarga, fanatik terhadap persaudaraan. Hari ini kita ditantang. Banyak orang yang mungkin di lembaga tertentu kumpul karyawannya dari suku tertentu. Mohon maaf, kalau berdasarkan hadis ini itu asobiah. Hati-hati karena asobiah itu diharamkan oleh Rasulullah SAW, bahkan tidak diaku sebagai umatnya. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mohon maaf. Yang benar pasti datang dari Allah, yang salah dari saya. Saya mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat khusus bagi saya, umumnya bagi teman-teman para pelopor uhwah di SMA 8 Jakarta hari ini. Terima kasih. Subhanallah wa bihamdika. Sudah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yani, mohon tetap di posisi Pak Yani ya. Insya Allah ya, setelah ini kita lanjut ya sesi tanya jawab ya. Tapi seperti disampaikan tadi ya, insya Allah dan saya ingatkan hari ini kita ada agenda halal bihalal juga ya. Setelah kajian bulanan ini, karena keterbatasan waktu juga, kami mengundang ya 2 pertanyaan saja. Satu dari ibu-ibu sudah ada yang angkat tangan, dan satu lagi dari bapak-bapak. Yang bapak-bapak ya sudah ya. Baik dari ibu-ibu dulu ya.
Terima kasih. Nama saya Erni Siregar, Angkatan 74, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya ingin menegaskan pemahaman tentang ta'aruf. Ta'aruf itu pada akhir-akhir ini saya lihat dan saya baca lebih ke dalam pelegalan antara wanita dan pria yang ingin menuju ke jenjang pernikahan. Dengan istilah ta'aruf maka sepertinya legalisasi bisa berduaan dan bisa pergi bersama berdua itu disahkan dalam ajaran Islam. Padahal setelah saya dengarkan kuliah yang barusan, ta'aruf itu adalah langkah awal ketika kita mau ukhuwah Islamiyah, bersaudara dalam persaudaraan Islam. Apakah ta'aruf yang berkembang di masyarakat ini sudah melenceng dari awal maknanya? Saya khawatir bahwa generasi Z ini selalu menyatakan bahwa saya mau ta'aruf, mau menikah dini dan sebagainya. Demikian pertanyaan saya tentang ta'aruf. Terima kasih. Semoga bisa lebih menenangkan hati di kala usia senja ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yani kita tampung tuh nggak apa-apa Pak Yani ya, biar sekalian ya. Selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang, tadi sudah dikenalkan. Saya terakhir di sini tahun 2016 di komite hanya 15 tahun. Di sini rata-rata alumni 3 tahun rata-rata ya. Saya di sini 15 tahun. Alhamdulillah. Sekarang lagi tren banyak komen-komen gitu ya. Nah, saya ada 2 komen. Yang pertama saya memanjatkan puji syukur. Memang yang ideal itu untuk Aura 8 ini sekaliber Pak Kiai Bayani. Karena apa? Karena memang menurut saya itu yang namanya Kiai ataupun penceramah paling tidak memang punya latar belakang pendidikan. Nah, Pak Yani Bayani master pendidikan, jadi ideal sekali. Ya. Kita mendengarkannya wasahdu gitu ya, banyak sekali hal yang ini. Yang pasti saya sendiri mensyukuri khususnya kepada ibu bapak yang usia di atas kepala 60. Nah, saya mungkin di atas kepala 60 karena temanya ini berbicara banyak unsur akhirat. Nah, terima kasih nih Pak Kiai karena ini mengingatkan lagi. Jadi memang luar biasa karena kita kalau sudah di atas kepala 6 memang bicara masalah akhirat. Bahkan saya mau komplain dengan kami ada taklim usianya di atas 60, rata-rata kita bicara akhirat sudah ibaratnya kalau dipersentasekan 70%. Kalau dulu kan 50-50, 50%, 50%. Tapi karena sudah di atas kepala 6, itu naik bicara akhirat 70%. Nah, itu satu komen. Dan yang kedua, saya ini sedikit bertanya, mungkin saya salah dengar atau salah menafsirkan. Tadi Pak Kiai Bayani menyampaikan Rasulullah mengalami Ramadan 9 kali, kalau nggak salah, saya dengar begitu ya. Yang saya tahu Rasulullah diangkat oleh Allah menjadi utusan usia 40 tahun kalau tidak salah. Dan beliau meninggalnya usia 63 tahun. Kalau tidak salah yang saya tahu begitu. Nah, tapi mungkin nanti Pak Kiai bisa menyampaikan Ramadan 9 tahun, anunya bagaimana itu ya, penjelasannya ya. Itu saja, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erdi dan Pak Bambang. Saya serahkan langsung pada. Baik, terima kasih Bunda Ermi. Sepakat saya sebenarnya karena ta'aruf itu
Dalam Islam itu diatur tatanannya. Islam itu mengatur adab. Islam itu mengatur akhlak. Bahkan akhlak terhadap lawan jenis aja yang halal itu tatapan pertama. Yang halal itu tatapan pertama. Sekarang bukan hanya tatapan ya, apalagi kalau mau wedding gitu ya. Kayak mau wedding kan itu seperti seperti yang udah bersuami istri seperti itu ya. Insya Allah itu kalau kalau berdasarkan eh, apa yang disampaikan oleh Rasul tadi, itu sebenarnya kita udah bermaksiat pada Allah, udah lewat, udah keluar dari yang dimaksud dengan ta'aruf. Tadi kan ta'aruf itu perkenalan, mengenal tidak harus langsung. Tadi saya katakan di awal, kita dalam proses ta'aruf itu bisa instrumennya tidak harus selalu komunikasi, bisa lewat orang ketiga. Saya ingin kenal si Ek misalnya nih, khususnya dalam hal kita ta'aruf mau hitbah, ya. Kan tadi saya bicara ta'arufnya secara umum. Kita mengenal di antara kita yang hadir di sini aja walau sama-sama satu keluarga SMA 8, saya yakin yang saling mengenal masih banyak yang belum saling mengenal kan? Masih banyak. Nah, makanya kita ada ta'aruf di sini. Saling mengenal, tapi kalau khusus hitbah, maaf, kita banyak yang sudah melenceng, betul, sepakat ya. Bahkan mohon maaf, di wedding itu saya kritisi ya. Ada di foto-foto seperti suami istri lah. Nggak boleh, tidak boleh. Ya Bu. Makanya saya tadi di awal katakan, saya insya Allah pernikahan saya udah 33 tahun lebih, itu tidak lewat ta'aruf. Saya percaya sama ayah saya. Kenapa? Saya khawatir. Saya takut ketika saya ta'aruf, saya banyak yang Allah haramkan. Gitu ya. Namanya lawan jenis yang sudah akil balik gitu kan. Banyak pagar yang saya labrak gitu kan. Ya, tadi batasan terakhirnya itu kita bisa menatap hanya sekali di awal pertama, berikutnya udah haram. Seperti itu ya, Bun. Makanya kalau ta'aruf itu sebaiknya didampingi oleh walinya, oleh mahramnya. Jadi misalnya anak ibu mau ta'aruf dengan si fulan, maka ibu yang dampingi. Nggak bisa berdua. Jangan diserahkan berdua-duaan. Gitu kira-kira. Itu untuk menghindari hal yang tadi ya. Sepakat ya. Yang kedua, dari Paman Bambang ini luar biasa, ikut yang para perintis masjid ini. Gini Pak, kalau tadi saya katakan 9 betul secara sejarah, karena ayat perintah kutiba alaikumusiyam itu bukan di awal kenabian. Perintah puasa kepada Nabi itu, kepada umat Islam di zaman Nabi itu bukan persis Nabi diutus dari bagian Nabi. 9 tahun sebelum beliau wafat. Gitu. Makanya beliau melaksanakan perintah saumnya 9 kali dalam hidupnya. Karena memang perintahnya bukan di awal-awal Hijriah, bukan di awal-awal beliau diangkat sebagai nabi di usia 40. Ya kalau ngukur usia 40 ke 60 harusnya kan 20 kali. Ya. Kalau kita diukur dari akil balik, karena kita udah jadi keluarga muslim dari awal. Maka hari ini yang maaf usianya 60, luar biasa Pak. Bapak udah ketemu Ramadan, udah bisa dihitung. Insya Allah ya. Seperti itu kurang lebih. Cukup ya. Ya, mudah-mudahan sebagai tambahan sedikit Bapak Ibu, ingin saya sampaikan satu kata, tidak rugi uhwah itu, tidak rugi demi Allah. Paling rugi Bapak Ibu nanti akan ikut masuk surga sama sahabat kita. Karena sahabat itu ternyata akan memberikan apa? Bukan kesaksian apa? Kalau Rasulullah itu memberikan syafaat, Quran itu memberikan syafaat, Ramadan itu syafaat, tapi sahabat sejati yang diikat oleh uhwah itu akan memberi syafaat nanti di akhir. Kalau saya bersama Mas Bondan, misalnya, Mas Binsar ya, maaf tukar ya. Saya bersahabat karena Allah seperti hadis tadi, di antara kita ada yang tidak masuk surga, bisa masuk karena apa? Syafaat sahabat. Luar biasa ya. Ya. Terima kasih. Saya kembalikan. Yes. Baik, terima kasih Pak Yani Bayani. Mohon tetap di posisi Pak Yani. Dan ini sedikit kenang-kenangan bagi dua penanya tadi. Bapak Ibu semua ya, mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh Bapak Ustadz ya, Yani Bayani menjadikan kita ya
lebih paham lagi ya. Tentunya ini bagian dari pengingat kita semua bagaimana kita harus bersyukur ya. Tadi disebutkan di salah satu keyword yang saya dapatkan ya, bersyukurnya kita ini nggak akan cukup gitu ya. Tetapi kita tetap diminta untuk melakukan itu ya. Ini mungkin satu yang saya akan bawa pulang. Dan kemudian ternyata tadi terkait ukhuwah ya, ternyata ada berbagai macam step-stepnya ya. Dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberkahan dari apa yang kita upayakan ya hari ini, menjalin silaturahmi dan memperkuat ukhuwah. Baru saja ya saya sampaikan kenang-kenangan ya hadiah bagi dua penanya, dan sebetulnya panitia menyiapkan ya beberapa hadiah door prize lah mungkin ya. Dan di sesi pagi ini selain tadi untuk dua penanya ada juga nih door prize untuk absensi paling atas ya. Kalau tadi pagi ya Bapak Ibu semua absen di depan, ini mohon maaf ini bukan yang paling pertama datang gitu ya. Biar menghindari ini ya apa namanya ambiguitas ya. Jadi absensi paling atas nih saya sebutkan, nanti mohon ini ya merapat ke panitia. Yang pertama Ibu Widya Pujanarki angkatan 1983, ada ya Ibu ya? Oh ya, kemudian Ibu Dantri ada di sana, kemudian Bapak Hilman Eri. Nah, ini angkatan karena 99 adalah ya. Oh di sana. Kemudian Bapak Aditya Warman ada juga. Kemudian ini kebetulan aja nih kebetulan ya ada Ibu Erni dan Bapak Bambang juga gitu ya. Ya insya Allah nanti akan diserahkan hadiahnya. Baik, kita beranjak ke acara selanjutnya dan ini juga minta kesediaan Pak Ustadz Yani ya eh, untuk memimpin doa ya untuk kita semua terkait acara hari ini di pagi ini ya untuk memberikan kita semua mungkin ya kesempatan untuk berdoa bersama, juga mungkin untuk kelancaran ya kegiatan yang sebentar lagi kita akan mulai ya halal bihalal ya rangkaian acara ini. Insya Allah semua tujuannya adalah memperkuat ukhuwah ya dan menyambung tali silaturahmi. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak Yani. Selamat. Terima kasih teman-teman para pelopor ukhuwah Islamiyah yang dirahmati Allah. Sejenak mari kita bermunajat, merunduk, bertawadu, mengaku kecil di hadapan yang maha besar. Allah Al-Kabir, mengaku lemah di hadapan yang maha kuat. Allah Al-Matin, mengaku fakir di hadapan Allah yang maha kaya. Allah Al-Ghani, kita bersimpuh di rumah Allah, disaksikan para malaikat hari ini. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima wa salamatan min kulli ismin la tad'ulanna zamban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala maridon illa safaitah wala mujahidan illa nasartah wala hajatan hiya karidon illa qadaitah ya arhamar rahimin. Allah ya Rabbana ya Syakur, kami berkumpul di rumahmu ini, di pintu samudra ampunanmu ini, bersimpuh dalam kehusuan dan keikhlasan di atas hamparan dan kebesaran nikmatmu hari ini pada kami. Sungguh Engkau maha mengetahui hati kami hari ini saat ini telah terhimpun dalam cinta padamu ya Allah. Telah bersatu dalam tali ukhuwah, telah berpadu dalam kesahduan untuk memohon ampun dan ridho darimu pada taklim yang hari ini kami gelar. Diteruskan insya Allah dengan silaturahim antara kami. Kami menyebutnya halal bihalal keluarga besar Ikatan Alumni SMA 8 Jakarta. Ya Allah, bulan Ramadan kemarin kami sudah berjuang sekemampuan kami untuk melaksanakan siam, mendirikan qiyam, dan segala bentuk pengabdian kami padamu. Kami mohon ya Allah, terima amal ibadah kami ya Rabbana. Wahai Zat yang memiliki kekuatan, berikan kekuatan pada kami untuk menjaga kebaikan yang telah Engkau biasakan pada kami di bulan Ramadan kemarin.
Jadikan kami jalan kemudahan bagi saudara-saudara kami yang sedang kesulitan hari ini ya Allah. Jadikan kami jalan petunjuk bagi saudara-saudara kami yang masih tersesat ya Allah. Jadikan kami jalan kebahagiaan bagi saudara-saudara kami yang tertimpa derita dan musibah ya Allah. Jadikan kami jalan ketenangan bagi saudara-saudara kami yang sedang gundah gulana ya Allah. Jadikan kami jalan kesejukan di tengah panasnya pertikaian dan persatuan para manusia. Jadikan kami jalan solusi bagi berbagai masalah yang menimpa. Jadikan kami jalan keadilan bagi saudara-saudara kami yang tertindas dan terdolimi. Wahai Allah Zat yang memiliki cinta, kami mohon kekalkan cintamu di rumah-rumah kami ya Allah. Teduhkan rumah kami dengan mawadah dan rahmahmu. Hadirkan sakinahmu kepada kami, anak kami, istri kami, suami kami ya Allah. Jadikan keturunan kami adalah keturunan yang soleh-soleha ya Allah. Yang cinta padamu ya Allah. Duhai Allah ya Rahman, ampuni tangan kami yang belum sepenuhnya ulurkan keteduhan untuk anak-anak yatim dan duafa di sekitar kami. Wahai Ar-Rahman, ampuni mata-mata kami yang belum maksimal kami gunakan untuk menekuni dan membaca ayat-ayat-Mu. Maafkan kami masih memandang remeh rendah saudara-saudara kami. Maafkan mulut dan lisan ini yang masih jarang terbimbing berzikir dan mengagungkan nama-Mu. Ampuni dan maafkan keterbatasan kami dalam berbakti dan berbuat ihsan kepada orang yang kami cintai dan mencintai kami. Kedua orang tua kami ya Allah. Guru-guru kami ya Allah. Sayangi mereka sebagaimana mereka sayang sejak kecil kami. Untuk setiap keringat mereka mengurus kami. Untuk setiap derita mereka dalam mendidik kami. Untuk setiap air mata mereka karena kelakuan kami ya Allah. Gantikan semua itu ya Rabbana. Gantikan dengan rahmat dan ampunan-Mu Rabb. Masukkan mereka ke surga terbaik-Mu ya Allah. Kami yang jadi saksi bahwa mereka orang-orang luar biasa dalam hidup kami ya Allah. Karena dari mereka kami tumbuh, dari mereka kami mengenal Engkau ya Allah. Ampuni kami yang masih sering menyakiti tetangga dan sahabat-sahabat kami sendiri. Ampuni dosa kami ya Allah, yang belum mampu menolong saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Di Gaza ya Allah, di Rafah ya Allah, di setiap jengkal tanah Palestina ya Allah. Ampuni kami ya Rabbana. Ampuni kami dan ringankan hisab kami nanti yaumul hisab. Ampuni kami ya Allah. Yang tak mampu menolong teriakan anak-anak kecil di Palestina ya Allah. Anak-anak kecil yang terluka dan kelaparan di sana Rabbana. Lindungi mereka. Lindungan dan perlindungan-Mu yang tak pernah terputus. Jaga mereka dengan penjagaan-Mu yang sempurna ya Rabbana. Ya Allah ampuni kami ya Allah. Kami masih sibuk berselisih hari ini. Kami masih sibuk saling mencela hari ini ya Allah. Kami menginginkan persatuan sementara kami sendiri terpecah-pecah hari ini ya Allah. Jadikan negeri kami negeri yang aman ya Allah. Negeri yang makmur yang Engkau ridho. Ya Allah jangan Engkau hukum dan azab kami karena perbuatan maksiat dan zalim kami. Ya Allah Engkau hidupkan kami dari setetes nutfah. Setetes nutfah. Sebuah cairan yang sangat hina. Kemudian Engkau sempurnakan kami dengan kelanjutan pembelahan. Hingga Engkau sempurnakan kami semua ya Allah. Dengan ruh nafsul mutmainnah. Jadikan Ramadan tahun ini yang membuat kami tidak merusak kesempurnaan diri. Membuat kami tidak kembali hina menjadi setetes mani. Membuat kami tidak berhenti pada pembelahan tak berlanjut. Membuat kami tidak kehilangan ruh sebelum ajal ini tiba. Duhai Allah, karuniakan kepada kami kehidupan yang berkah, ketaatan ibadah di sisa-sisa umur kami ini ya Allah. Sungguh kami tidak tahu entah sampai kapan kami bisa beribadah padamu ya Allah. Hanya Engkau yang Maha tahu. Tapi kami mohon ya Allah, di majlis yang mulia ini, di tempat dan timing yang sangat mustajab ini, kami mohon pertemukan kembali kami dengan Ramadan tahun depan ya Allah. Karena bagi kami Ramadan adalah sebuah kerinduan. Bagi kami Ramadan adalah sebuah kecintaan, sebuah pengorbanan dan dedikasi ibadah kami pada Engkau. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar
ya Aziz ya Ghaffar walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.